pertemuan yang lalu. Udah muncul ini slide Pak Tan? Halo. Sudah Pak. Ya. Nah, kalau pada contoh yang lalu interpolasi yang kita bicarakan, ya interpolasi yang kita bicarakan itu menggunakan selisih terbagi Newton, ya menggunakan tabel selisih paling bagus, ya paling bagus. Hanya saja selisih terbagi Newton ini, kalau adik-adik perhatikan jarak X-nya, ya, kalau adik-adik perhatikan jarak X-nya itu tidak mesti sama. Ini kan jaraknya 2, ini kan 1, ini 2. Jadi jarak antara X yang pertama, kedua, ketiga, dan tidak mesti harus sama. Itu perbedaannya dengan yang akan kita bahas ini. Sedangkan yang sekarang ini, yang mau kita Pak Tan ajarkan, itu jarak X-nya itu harus sama kayak soal ini. Ya. 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Ya. Nah, orang bilang ini step size, orang bilang. Ukuran langkahnya, selisihnya, orang suka pakai H. Step size-nya 0,5. Ya. Ini datanya. Nah, kalau jaraknya sama begini, jarak X-nya sama, ada satu cara di mana kita tidak perlu membagi selisih Y-nya itu dengan X, selisih X. Nah, cara ini disebut selisih maju. Ya, cara ini disebut selisih maju. Hanya saja nanti ini, ya, persamaannya menjadi seperti ini, polinomialnya. Nah, polinomialnya menjadi ada bentuk seperti ini. Ada Y0 ditambah dengan S kali delta Y0, suku kedua, suku ketiga nanti S kali S-1 per 2 faktorial, delta kuadrat Y0, itu berarti selisih level 2. Kemudian lanjut lagi, ini yang dihafalkan ininya nih. Nah, S kurang S2 sampai 3 buah S berarti udah 3 faktorial. Pangkatnya sudah level pangkat 3. Artinya selisih majunya itu sudah yang ketiga, level ketiga. Nanti tambah lagi S kali S-1, S kurang 2, S kurang 3. Sudah sampai 4 buah. Dibagi 4 faktorial, cara ngapalkannya. Berarti pangkat 3 level, pangkat 4 levelnya, dan seterusnya. Nah, dengan S, ya. Nah, dengan S itu adalah XS yang dikurangi X0 dibagi H. Nah, dengan catatan XS adalah nih ya, X0 yang ditambah dengan S dikali H. XS adalah yang mau dicari. Yang mau dicari nanti akan lebih jelas kalau sudah dalam soal. Ya. X0 itu tempat kita memulai. Anda mau memulai dari berapa? Nah, mari kita lihat contohnya ya. Jadi, diberikan data seperti ini. Pertama sadari dulu, oh ternyata jaraknya sama ini. Nah, tentukan, nilainya kan sudah diberitahu. Nah, yang diminta adalah nilai Y untuk X1,4. Nah, 1,4 ada di sini. Berarti interpolasi. Dengan interpolasi selisih maju Newton.
Nah, bedanya dengan yang kemarin itu, yang di atas itu selisih terbagi Newton. Ini selisih, ya, terselisih maju, forward, ya. Forward difference. Forward itu maju. Newton forward difference. Nah, lihat ya. Jadi kita sajikan dulu data ini ke dalam bentuk tabel. Ya. Tuliskan dalam bentuk baris, ya. Oke, diberi nama seperti kemarin. 0,0, Y-nya 0,5. Pasti setelah baris ya. 0,5, Y-nya 1,5. 1,0, X-nya 1,0, Y-nya 2,5. X-nya 1,5, Y-nya 4,0. Y-nya 20, X-nya 20, Y-nya 5,5. X-nya 2,5, Y-nya 8,0. Nah, langsung kita selisihkan. Setengah dikurang 1,5 kurangi setengah. 1,5 dikurangi 0,5, 1. 2,5 dikurangi 1,5, 1. 4,0 dikurangi 2,5, ya 1,5. 5,5 dikurangi 4,0, 1,5. 8,0 kurangi 5,5, 2,5. Tanpa dibagi dengan selisih X-nya lagi. Nah, nggak usah dicari selisihnya lagi. Nah, itu bedanya. Jadi tabel ini jauh lebih gampang. Hanya cari selisihnya aja, maju terus. Nah, maka disebut selisih maju. Ya. Setelah itu, ini kan level 1, pangkat 1. Ya. Ini level 1. Kemudian level 2 atau derajat 2. 1,0 kurang 1,0, 0,0. 1,5 kurangi 1,0, 0,5. 1,5 kurangi 1,5, 0,0. 2,5 kurangi 1,5, 1,0. 1, udah selesai. Lanjut lagi sampai habis. 0,5 kurangi 0,0, 0,5. 0,0 kurangi 0,5. Hati-hati, minus. Ditulis minus apa adanya. 1,0 kurangi 0,0, 1,0. Min 0,5 kurangi 0,5. Ini sudah level 3 udah selesai. Level 2 udah selesai, level 1 udah, sekarang level 4. Min 0,5 kurangi 0,5, min 1,0. 1,0 kurang min 0,5, hati-hati. Berarti 1,5 ditambah jadinya. Dan terakhir, hanya bisa sampai level 5. Ya karena dia ada 6 pasang, ya hanya sampai bisa level 6. Level 5 aja. Oke. Nah, sekarang kita sadari dulu yang ditanyakan adalah XS. Nah, 1,4. Ya. Dan dia mintanya yang A ini mulailah dari 0,0, berarti start dari sini. Ya. Kalau start dari sini memperkirakan nilai Y saat 1,4 X-nya mulai dari 0,0. Ya. Berarti nanti level selisih maju yang akan kita pakai adalah level 1 semua. Yang ini. Ya, selisih Y-nya yang akan kita pakai adalah yang level 1. Kalau nanti diminta mulai dari 0,5, maka akan menggunakan level 2. Kalau menggunakan 0,5, levelnya sampai derajat 4 saja. Tak bisa derajat 5 selisihnya, karena nggak cukup. Hanya sampai sini aja. Kalau dimulai dari 1,0, berarti pakai level 3. Kalau level 3 ya hanya sampai level 3. Ya, derajatnya. Nah, makin banyak, makin tinggi derajat yang terpakai, makin bagus. Ya. Oke. Jadi, yang mau dicari adalah nilai Y saat
1,4. Nah, 1,4 itu diberi nama XS. Ini bukan X5 ya, tapi XS. Nanti perbaiki. XS. Seperti terbaca huruf S. Ya. Nah, karena diminta mulai dari 0,0, ya. Ini diberi nama H ya. Diberi nama H, itu jaraknya tadi yang Pak Tan bilang. Nah, kita akan menentukan nilai S-nya itu. Sebab nilai S itu akan dipakai di sini. Berapa nilai S kecilnya ini? Nah, nih, cara menentukan S kecil itu berangkat dari ini. S kecil. Oke, kita lihat. Jadi, XS itu rumusnya adalah X0 ditambah S yang dikali step size H. Berarti ini 1,4. X0 Anda diminta mulai dari ini. 0,0. Ditambah S-nya enggak tahu. Ini H-nya 0,5. Ya. Maka ini pindah ruas, S dikali 0,5 sama dengan 1,4 dikurangi 0,0. Atau S akan sama dengan 1,4 dibagi 0,5. Ya. Dibagi 0,5 berarti itu 2,8. Ah, nilai S-nya itu 2,8. Ya. Jadi nilai S ini tergantung Anda start dari mana. Ya, Anda start dari mana? Karena Anda diminta start dari 0,0, berarti itu mulai dari X0. Nanti kalau mulai dari X1, berarti 0,5 nanti harus pakai X1. Ya. Oke, nanti kita lihat. Jadi kita sudah kumpulkan ya. Kumpulkan S kecilnya, ternyata S kecilnya itu 2,8. Ya, 2,8. Oke. Nah, terapkan rumusnya tadi. Nah, jadi untuk X sama dengan 1,4 kita dekati dengan polinomial ya. Ini 1,4 berapa? Yaitu Y0. Ya, kita langsung saja, tadi Pak Tan sudah tulis di atas ya. Ini, ingat kembali rumus ini. Nih. Y0 tambah S kali delta Y0. Kemudian berulang-ulang sampai habis. Lihat. Oke. Cara ngapalkannya tidak terlalu susah. Kita mulai dari Y0, langsung aja, enggak usah ulang rumus lagi. Y0 kan 0,5. Sambil perhatikan tabel 0,5. Kemudian S kali delta Y0 yang pertama. S berapa? 2,8. Ini 2,8. Kali S delta Y yang pertama ini. Ini delta Y yang pertama 1,0. Tambah S kali S kurang 1, 2,8. Dikali 2,8 kurang 1 dibagi 2 faktorial. Kalikan dengan nilai delta Y yang pangkat 2. Berarti delta Y kuadrat. Artinya delta Y level 2, 0,0. Lanjut. S ya, yang 2,8 dikali 2,8 kurang 1 kali 28 kurang 2 bagi 3. Karena sudah 3 kali ya. Nah, kalikan nilai yang pangkat 3, level pangkat 3, level 3, derajat 3, berarti 0,5. Tambah ya, tambah S 2,8 dikali 2,8 kurang 1, 2,8 kurang 2, 2,8 kurang 3 dibagi 4 faktorial. Untuk level 4 yaitu min 1,0. Terakhir 2,8 kali 2,8 kurang 1 kali 2,8 kurang 2.
2,8 kurang 3, 2,8 kurang 4, stop, bagi 5 faktorial, kali derajat 5, berarti 2,5. 2,5. Nah, sudah dihitung. Ya, dihitung, benar-benar dihitung. Ya, 0,5, biarkan. 2,8 kali 1,0, 2,8. Nah, ini. 2,8 dikali 1,8 dibagi 2 faktornya, berarti dibagi 2. Kalikan 0, 0. 2,8 kali 1,8 kali 0,8 kali 0,5 dibagi 3 faktorial itu 6. 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1 ya. Hasilnya 6. Kalau 2 faktorial itu 2 kali 1, 2. 1 faktorial kan 1. Ya. 0 faktorial itu 1 juga waktu di SMA. Nah, kalau 4 faktorial ya 4 kali 3 kali 2 kali 1, 24. Ya. Nah, ini dihitung dan Pak Tan sudah pernah menghitungnya seperti ini. Ya, Pak Tan sudah pernah menghitungnya di modul 0,5 tadi ini 2,8, kemudian yang ini 0, ini 0, kemudian ini dikurangi kali 0, ini 3 faktorial, ini 24, ini, dan alhasil 0,5, 2,8, 0, 0,336, 0,0336, 0,02016. Alhasil hasilnya 3,68976. Nah, sudah berarti nilai Y untuk X 1,4 mendekati 3,68976. Sudah selesai. Ya. Oke. Jadi rumus ini memang diciptakan agak ribet karena apa? Dia tidak lagi membagi selisih X, ya, dibagi dengan selisih X. Jadi dia sudah istilahnya dibereskan dengan huruf S-nya itu ya. Nah, yang memegang peranan penting itu huruf S-nya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Kita bandingkan jikalau kita start dari 0,5. Apa sih bedanya kalau start dari 0,5? Nah, kalau kita start dari 0,5, berarti kita start dari X1. Jadi kita akan XS dari X1 tambah S kali H. Nah, berarti SH sama dengan XS dikurangi X1 dibagi, belum ya. Kita mau langsung juga boleh. Ini selisihkan dulu, nanti baru dibagi. Ini XS kurangi X1. Ya. Maka S kecilnya adalah XS dikurangi X1 dibagi H. Nah, nanti S kecilnya jadi berapa? Ini 1,4 dikurangi 0,5 dibagi 0,5. Berarti 0,9 dibagi 0,5. Ya, atau 9/5. Nah, 9/5 itu kurang lebih berapa? Dihitung benar-benar. Nih, sudah Pak Tan hitungkan. Yaitu 1,8. Ya, 1,8. Jadi jika dimulai dari 0,5, maka S-nya harus disesuaikan. Jadi sekali lagi, rumus XS itu ini. Jadi
Anda mau mulai dari berapa? Kalau tadi Anda mulai dari X0, maka tulisan XS-nya harus begini. Ya. Nah, nanti diubah. Jadi, mulai dari mana? Maka yang berubah adalah nilai S. Ya. Nilai S-nya berubah. Jadi, S kecilnya itu nanti XS dikurangi X1 dibagi H. Nah, nilai S ini akan berubah terus. Tergantung Anda mau mulai dari mana. Kalau mulai dari 0,5, ya tinggal S-nya 1,8, bukan 2,8 lagi. Oke ya. Nah, kemudian karena kita memulai X-nya itu di 0,5, maka Y yang dilibatkan adalah Y level 2 nih. Selisih yang level 2, termasuk dari Y ini, Y1. Ya, termasuk Y1. Maka rumusnya itu mulai dari Y1. Bukan Y0 lagi. Ya, karena kita mulai dari X1, Y yang dipakai adalah Y1. Nah, S-nya kali delta Y1. Bukan 0 lagi. Nah, ini sama ini. Oke. Cuma S-nya sudah berubah. Y-nya bukan Y1 tapi sudah Y0. Artinya pakai level yang kedua. Ya. Coba Pak kan copy sebentar, ini levelnya Y-nya. Nah, karena mau kita pakai. Bentar. Oke. Nah, kita startnya dari sini ya. Startnya dari sini. Oke, berarti 1,5. Dari mana 1,5? Nih, 1,5. Kemudian S kali delta Y1. S itu siapa? S ini. Ini S-nya. 1,8 kali delta Y1. Nah, ini. Ini delta Y1. Ini namanya delta Y0. Inilah delta Y1. Ya. Nah, kemudian berikutnya S kurang 1. S kali S kurang 1. 1,8 kali 1,8 kurang 1 bagi 2 faktorial itu 2. Kali delta derajat 2. Delta 1 derajat 2. Berarti pakai yang ini. Berarti 1,8 kali 1,8 kurangi 1 bagi 2 kali 0,5. Angka yang 0,5. Berikut. 1,8 kali 1,8 kurang 1, 1,8 kurang 2 dibagi 3 faktorial, 6. Kali angka delta 3. Level 3. Min, jangan lupa ada minnya. Terakhir. Berarti hanya bisa sampai level 4. Ya. 1,8 kali 1,8 kurang 1, 1,8 kurang 2, 1,8 kurang 3 per 24. Benar-benar dihitung ya. Nanti adik-adik coba cek pakai kalkulator. Oke. Jadi didapatlah angka-angka seperti ini. Ya. Nah, ini kok jadi plus, Sir? Pak? Ini kok plus? Padahal ini min. Karena di sini minus. Nah, minus kali minus plus. Ya. Minus kali minus plus. Makanya kok kembali ke plus. Jadi harus hati-hati. Ini kan plus. Ini plus. Nah, ini minus nih ternyata. 1,8 kurang 2 kan. Minus kali minus kembali ke plus. Oke. Nah, ini dia.
Bisa dipahami adik-adik? Halo? Halo? Ya, Pak. Bisa ya? Oke. Jadi ini rumusnya sedikit ribet, rumusnya sedikit lihat ya huruf S-nya itu. Ini yang bikin agak gimana gitu ya. Nah, tapi tabelnya lebih simple. Nah, karena dia berjarak sama baru bisa kita tentukan S-nya itu. Jadi kita nggak usah khawatir. Nah, ada H-nya. H-nya itulah jarak X yang satu dengan X berikutnya. Ya. Jadi dia ada keteraturan, maka bisa pakai H. Jadi persamaan yang tadinya simple menjadi lebih ruwet, tapi untuk mengakomodasi nilai S-nya ini, tapi tabelnya menjadi lebih sederhana. Ya. Kalau yang selisih terbagi Newton, rumusnya lebih sederhana, tetapi tabelnya lebih rumit. Nah, itu aja kebalikannya. Ya. Nah, oke. Jadi ini tidak terlalu susah. Nah, oke. Bisa dipahami? Halo? Bisa ya? Nah, Bisa, Pak. kalau Bapak mintanya mulai dari X2 1,0 boleh, maka nilai S-nya dari mana? Berapa nilai S-nya? Maka XS sama dengan, tulis dulu X2 ditambah S kali H. Atau S kali H sama dengan XS kurang X2. H sama dengan XS dikurangi X2 dibagi, nah ini S ya. S sama dengan ini. Berarti 1,4 dikurangi 1,0 dibagi 0,5. Berarti 0,4 dibagi 0,5 dapatlah 4/5 atau 0,8. Nah, jadi S-nya sekarang menjadi 0,8. Jadi karena kita mau mulai dari sini. Nah, maka rumusnya nanti berarti mulai dari Y2. Nih, berarti hanya bisa sampai level 3, maka polinomialnya itu hanya bisa berderajat 3. Berarti Y2 tambah S kali delta Y2, kemudian S kali S kurang 1 dibagi 2 faktorial, delta kuadrat Y2, S kali S kurang 1 kali S kurang 2, dibagi 3 faktorial, sampai delta pangkat 3 Y2. Berarti sampai sini aja, udah selesai. Ya, udah selesai. Nah, Y2-nya berapa? Y2-nya 2,5 ser. Oke, 2,5. S-nya sekarang berapa? 0,8. Berarti 0,8 kali delta Y yang pertama berapa? 1,5. Yang ini 0,8 kali 0,8 kurang 1 dibagi 2 faktorial, dibagi 2. Del ini level kedua 0. Kemudian level ketiga 0,8 kali 0,8 kurang 1, 0,8 kurang 2 dibagi 3 faktorial itu 6 dikali 1,0. Nah ini. Begitu. Maka ini 2,5 ditambah 1,5 kali 0,8. Ya.
Nanti dihitung. Ini pasti 0 karena dikali 0. Nah, ini nanti dihitung berapa. Ya. Nah, itu. Udah selesai. Jadi perlu pembiasaan untuk polinomialnya aja. Nah, jadi cara ini, ingat ya, untuk yang jarak X-nya selalu sama. Selalu sama. Untuk selisih X-nya sama. Kalau tidak sama, tidak boleh. Sangat spesial. Kalau tidak sama, pakai yang selisih terbagi Newton. Selisih terbagi, pakai cara yang ini. Nih. Ya. Di mana selisih X-nya, nah ini kebetulan bisa, ini 2. Ini 2. Boleh. Untuk soal ini boleh pakai selisih terbagi, boleh pakai selisih maju. Ya. Oke. Berarti soal ini sebenarnya, soal ini boleh menggunakan ini. Nah, ini. Nah, nanti Pak Tan minta adik-adik praktekkan ini. Ya. Karena ini selisihnya 2 tahun, 2 tahun. 2 tahun, 2 tahun. Ya. Nah, ini boleh. Boleh pakai Lagrange, boleh pakai selisih maju. Ya. Nah, nanti Pak Tan minta perkirakan, ya sama sih. Berarti ini XS-nya. Ini XS-nya. Ya. Jadi orang bilang hanya untuk kasus ini ya, berarti hanya itu 2. Nih, jaraknya 2. Kemudian kalau mau hitung yang XS-nya 1993, dan kita mulai dari yang pertama ini, ya, mulai dari yang pertama, inilah X0-nya. Nah, berarti start dari X0, berarti XS sama dengan X0 ditambah S dikali H, atau S adalah XS kurangi X0 dibagi H. Berarti 1993 dikurangi 1984 dibagi 2. 93 dikurangi 84 berarti berapa ya? 93 kurangi 84 berarti 9 ya? 9 tahun ya? Halo? Iya, Pak. 9 ya? 9 dibagi 2 berarti S-nya 4,5. Nah, ini S. Ya, S-nya 4,5. Oke, nanti Anda praktekkan nih. Ya, ini contoh 3 ya. Jadi tugas Anda nanti habis kuliah ini Anda ya, tugas kerjakan kembali contoh 3 yang tentang penduduk ya, dengan menggunakan selisih maju. Ya, pakai selisih maju untuk XS 1993
yang dimulai kita kasih 2 ya. Mulai dari X0 1984 dan X1 1986 ya. 2 kali ya. Oke. Nanti kumpulkan ya. Nanti akan Pak Tan kasih kumpulkan lewat GC. Ya, kumpulkan lewat GC. Ya, paling lambat 1 minggu lah sebelum pertemuan berikutnya ya. Hari Sabtu lah ya. Ini enggak susah. Nanti di sesi 2 ya, sesi 2 kuliah ini. Nanti akan Pak Tan siapkan tempatnya ya. Tugas yang ini. Kerjakan kembali contoh 3 tentang penduduk dengan menggunakan selisih maju Newton ya. Selisih maju untuk XS 1993 yang dimulai dari yang tadi Pak Tan sudah kasih ini ya. Jadi kalau mulai dari X0 berarti ini rumusnya. Berarti hitung S-nya itu pakai XS kurang X0 dibagi H. Kalau mulai dari 1, X1 berarti di sini X1, maka S-nya berubah lagi menjadi XS kurang X1 dibagi H. Ya, itu aja sih bedanya. Oke. Adik-adik paham tugas ini? Halo? Paham, Pak. Jadi kenapa kok soal contoh 3 boleh pakai selisih maju? Karena jarak tahunnya itu berjarak sama 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Ya. Oke? Cukup jelas? Iya, Pak. Oke. Jadi materi kuliah interpolasi selesai, ya. Jadi interpolasi kita ini boleh di screenshot ya. Udah di screenshot belum supaya tidak lupa? Screenshot dulu tulisan Pak Guru ini. Ya. Ini tugas bab 3 ya. Oke. Nanti bandingkan hasilnya dengan yang pakai cara Lagrange itu. Jadi kita sudah bahas interpolasi linier, kemudian interpolasi kuadratik Lagrange, kemudian kita Lagrange derajat n, ya derajat n. Kemudian kita sudah selisih terbagi Newton, STN. Nah, ini selisih maju Newton, SMN, ya. Jadi ada 5 metode yang kita pelajari. Ya, yang ini sih sebenarnya sama ya. Kalau sudah pakai Lagrange, ya. Kalau pakai Lagrange, nanti banding dengan Lagrange. Oke. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini perkuliahan kita mid untuk bab 3 dan selesai. Nanti di sesi 2 Pak Tan akan kirimkan materi bab 4. Ya, materi bab 4. Tapi ini tolong dilatih ya. Dikerjakan nih sebagai tugas. Ya, di sesi 2 bereskan. Nanti di sesi 2 Pak Tan akan siapkan tempat ya di GC. Boleh didiskusikan, baru kirimkan. Ya. Cukup jelas adik-adik? Oke, udah di screenshot. Pak Tan stop sharing. Ada yang mau ditanyakan sebelum Pak Tan ini akhiri meet kita pada sore hari ini? Halo? Halo? Ada? Cukup jelas?
Jelas, Pak. Oke, cukup jelas. Maka silakan belajar untuk mempraktekkan selisih maju Newton dengan mengerjakan soal contoh 3 itu. Kemudian jangan lupa dikumpulkan ya. Baik, sore ini sampai di sini dulu. Nanti materi yang bab 4 akan Pak Tan bagikan di jam 6.30 ya, jam 6.30. Baik, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Pak. Selamat Terima sore, Pak. kasih. Terima kasih, Pak.